We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you, that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke Pak, siap. Oke. Selamat malam Mas Wasnadi Slangit. Selamat malam Pak. Seniman topeng dan juga dalang wayang. Wow. Ya. Saya mulai pertanyaan saya Mas ya. Sejak kapan Mas Wasnadi memulai membuat topeng? Silakan Mas. Awal saya di dunia topeng itu SD kelas 6, Pak. SD kelas 6. Sebenarnya sih ini kita berbicaranya singkatnya ya, SD kelas 6 tuh. Kalau melihat sih dari SD kelas 5 juga saya sudah melihat tentang karakter topeng, tapi belum ke intinya, belum ke proses. Nah, saya berdikarir di dunia topeng itu sebenarnya bukan suatu ya boleh istilahnya keturunan lah, bukan. Karena jiwa saya di dunia topeng ini, saya itu memperhatikan di dunia topeng seakan-akan dari kemajuannya zaman tuh semakin dibutuhkan. Dan sedangkan suatu pengrajin itu sangat minim. Lah disitulah saya memiliki hati istilahnya, waduh ini kalau bukan saya yang melestarikan topeng tersebut, siapa lagi kan? Disitulah nanti saya nanya sama bapak saya, Pak, kata saya, misalkan kalau pengen belajar topeng itu enaknya di mana, kata saya. Terus dijawab sama bapak saya, kalau misalkan pengen belajar topeng, ya sudah kamu datang aja ke rumahnya Pak Guru Ganda. Nah, si Pak Guru Ganda ini salah satu pengrajin topeng yang ada di Desa Slangit dulunya. Dulunya awal-awalnya tuh di Slangit tuh ya Pak Guru Ganda, almarhum. Itu Pak Guru Ganda ini suaminya maestro topeng di Slangit, almarhumnya Mimi Kenny. Keturunannya Bapak Arja. Nah, disitulah saya istilahnya minta berguru sama almarhum Pak Guru Ganda. Kata saya gini, Pak, saya ingin belajar bikin topeng. Lah, kamu anaknya siapa? Kata si beliau. Saya anaknya Bapak Sardu. Kenapa aja nggak ke sound system? Kamu kan ya, beliau juga tahu bahwa saya itu dalang cilik. Dalang cilik. Beliau tahu bahwa saya itu dalang cilik. Kenapa ngelanjutin ngedalangnya aja? Ya menurut saya bukan suatu hambatan kalau saya belajar di dunia topeng ini, kata saya. Karena topeng juga perlu dilestarikan, bukan hanya wayang, kata saya. Lah di situ beliau mengizinkan bahwa saya ada niatan belajar untuk bikin topeng. Ya sudah aja, kalau misalkan kamu pengen belajar topeng, tinggal diatur aja waktunya gimana. Nah, disitulah saya itu mulai semangat saya itu. Setiap jam istirahat sekolah, saya itu nggak masuknya ke kantin, tapi masuknya ke sanggar. Karena sekolah dan sanggar ini dekat, Pak, sangat dekat. Jadi sehingga saya tuh fokusnya belajar, jam istirahat langsung saya langsung saya datang ke sanggarnya almarhum Mimi Kenny.
Di situ saya mulai memproses. Saya kata Pak Guru Ganda ini, kamu tahap awalnya jangan dulu belajar. Kamu istilah bahasa sininya niteni. Melihat dulu cara-caranya. Saya lihat si topeng ini. Dari mulai bikin badasan dan lain sebagainya. Nah, disitulah perlahan saya disuruh ngechat sama almarhum Pak Guru Ganda. Kamu prosesnya awalnya ngecat aja dulu. Karena kamu punya keahlian di bidang wayang kulit, kamu bisa nata, bisa ngecat, kamu saya suruh ngecat dulu. Nah, saya di situ mulai saya belajar ngecat. Dan anehnya di situ, ketika saya disuruh ngecat itu, nggak dikasih cara dan tekniknya gitu, Pak. Dan secara spontan saya di situ dikasih catnya, dikasih koasnya, dan lain sebagainya, peralatannya tuh. Terus saya bilas dan lain sebagainya, dan seketika si topeng ini, singkat ceritanya, sudah jadi satu bentuk. Dan tanpa sepengetahuan almarhum Pak Guru Ganda, saya menyelesaikan satu topeng ini. Karena saya memproses si topeng ini hanya dikasih sampel foto. Jadi saya tuh ngelukis tuh ya bareng di sampingnya sampelnya foto, bukan bentuk topengnya, bukan. Nah, di situ mulai heran Pak Guru Ganda nih. Berarti kamu nih, menurut Bapak tuh, kamu sudah ada bakat di dunia topeng katanya. Terus lamanya waktu terus saya belajar di situ. Singkatnya cerita, saya selesai nih dalam 5 wanda ini. Sudah selesai dari mulai Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, Klanak. 5 wanda ini saya selesai ditugaskan sama Pak Guru Ganda untuk ngecat. Nah, baru Pak Guru Ganda ini mengasih istilahnya uang jajan saya. Dan satu topeng itu dihargai sama almarhum Pak Guru Ganda itu kalau nggak salah 12.000. Itu waktu itu SD. Harga topengnya. Iya, waktu SD. Wow, 12.000 itu harga topengnya kalau nggak salah 175.000. Ya 70.000 lah. Iya 70.000. Nah, saya dikasih uang segitu. Menurut kata saya, Pak, ini apa? Itu buruan buat kamu katanya. Aduh, ya udah, saya terima. Tapi kata si Mimi Kenny ini jangan kapok ya, kalau belajar dikasih uangnya kecil. Nah, ya udah nggak apa-apa kata saya semangat kok belajarnya gitu. Selang beberapa hari saya ngomong lagi sama almarhum Pak Guru Ganda. Pak, kata saya, boleh enggak saya bikin topeng, kata saya. Saya sudah cukup lama ini belajar ngecat. Jadi saya pengen pindah ke dunia ukirnya, kata saya. Saya belajar ngukir. Nah, kata beliau gini, aduh Was, kamu tuh masih belum bisa megang pisau. Megang pisau topeng tuh. Karena tajam katanya. Ya, kata saya, nggak apa-apa Pak. Saya siap, kata saya. Tetap sama Ibu Kenny juga tidak dibolehkan untuk belajar ngukirnya dan sama Pak Guru Gandanya juga. Dan saya memiliki keyakinan bahwa saya tuh pasti bisa bikin topeng kayu ini. Nah, disitulah saya memiliki hati untuk mencoba. Jadi saya belajar di situ tuh Pak, seolah-olah saya tuh mencuri. Saya mencoba, nggak izin sama Pak Guru Ganda. Selesai pulang sekolah, saya kerja di situ.
sepulang dari situ saya ngambil bahan bakunya, semacam bahan satu topeng, satu buk topeng tuh. Saya ambil, istilahnya saya curi lah. Saya bawa pulang ke rumah. Selang hari kedua, saya datang lagi kan, di situ kerja lagi seperti biasa. Pulang dari situ saya ngambil kalau kita sebut di sininya namanya pangot. Saya ambil sepangot ini. Dan sampai hari berikutnya saya memiliki alat-alat yang semestinya untuk peralatan bikin topeng. Nah, di situ saya pulang dari rumahnya Pak Guru Ganda. Saya proses si topeng ini. Kerja lagi ke rumahnya Pak Guru Ganda, saya pulang. Ngerjain di rumah. Dan sampai jadi salah satu topeng saya yang bikin. Itu bikin topeng awal saya itu bikin topeng lana. Saya bikin topeng lana satu. Entah itu waktunya berapa minggu satu topeng ini. Dan alhasil saya selesai topeng satu ini saya bawa ke rumahnya Pak Guru Ganda. Dan saya kasih topengnya ke almarhum Pak Guru Ganda. Saya kasihkan ke beliau. Enggak ada gambarnya, Pak? Ada. Halo? Ada, terusin aja ngomongnya. Iya, ini saya bawa topengnya, terus saya datangi ke rumahnya Pak Guru Ganda. Pak, ini loh, saya bawa topeng. Terus kata beliau, ini topengnya siapa? Kata Bapak Guru Ganda. Sama Mimi Kenny juga heran. Ini topeng karya saya, kata saya. Ini asli, mutlak tangan saya semua, karya saya semua. Sampai di saya nggak ngajarin kamu bikin topeng. Nggak, kenapa kamu ke sini bawa karya kamu? Sebelum kamu belajar di sini berarti kamu sudah bisa bikin topeng, katanya. Lah enggak, saya nggak merasakan sebelum belajar saya bisa, kata saya. Saya bisa itu karena saya melihat prosesnya dari almarhum Pak Guru Ganda ini. Dari mulai proses awal dan sampai akhir saya tahu. Saya rekam, kata saya. Saya rekam terus. Itu kelas Ya 6 inilah SD hasil itu saya. ya? Itu masih kelas 6 SD itu? Iya. Wow. Masih. Nah, disitulah saya kasih ya, karya saya ke almarhum Pak Guru Ganda. Dan di situ kaget semua anak-anaknya Pak Guru Ganda tuh, kan karena saya di situ bukan belajar untuk proses awal dari awal sampai finishing. Hanya saya di situ disuruh ngecat. Ya kaget semua anak-anaknya yang ada di lingkupan sanggar tuh. Lah kamu kok bisa bikin topeng, katanya, sampai selesai. Disitulah saya dimarahin sama almarhum Pak Guru Ganda. Kalau kamu bisa, kenapa kamu belajar di sini, katanya. Lah bukan kayak gitu, Pak, kata saya. Saya pengen bisa karena saya tuh khawatir di Selangit itu nggak ada generasi muda, kata saya. Saya bukan berarti mendikitkan kersanya. Saya ini hanya ingin melestarikan dan supaya di Selangit ini ada generasinya yang khususnya. Ya kalau misalkan kayak gitu aja, tinggal di sini aja prosesnya. Kan awal-awal saya sudah bilang, saya pengen belajar dari awal sampai akhir, kata saya. Dan terus sama Pak Guru Ganda kan nggak boleh. Ya sudah, saya ya disitulah saya ngomong istilah bahasa kita di sini tuh nyemplong. Lah kita yang nyolong Pak aja. Kita mencuri bahan bakunya dari Bapak, kata saya. Lah kok dari saya aja. Terus dicek sama Pak Guru Ganda tuh. Alat-alatnya ya betul, nggak ada alat bubuk, nggak ada pangot, nggak ada tata ukir dan lain sebagainya.
Beliau kaget. Betul, jadi di sini nggak ada semua alat tadi ya. Saya nyuri dari bapak, kata saya. Medan, best music. Karena saya di sini nggak diajarin bikin topeng. Jadi ya terpaksa saya pulang dari rumahnya Pak Guru Ganda, saya proses di rumah sendiri, kata saya. Nah, yang ngasih masukannya bapak saya. Situlah Pak Guru Ganda mulai bingung dia tuh. Aduh, ya kalau kamunya bisa bikin topeng berarti kamu nggak kerja di sini lagi dong, ya katanya. Bakal mandiri sendiri. Enggak, Pak, kata saya. Saya tetap di sini. Karena disinilah tempat saya bisa bikin topeng. Terus Pak Guru Ganda lah yang saya anggap sebagai guru saya, kata saya. Saya mulai itu, Pak, kayak bikin topeng dari awal tuh, bikin panji di situ, bikin panji. Dan alhasil saya memiliki 5 wanda topeng. Disitulah saya memiliki keyakinan bahwa topeng saya itu laku. Topeng saya itu bisa dijual, ada harganya. Di situ saya mulai nyalar sama rekan-rekan saya yang istilahnya pelanggan biasa beli wayang kulit ke saya tuh. Saya tawarin, saya bisa bikin topeng loh. Ini kalau misalkan pengen ngoleksi untuk hiasan dinding, boleh dibeli, kata saya. Nah, di situ saya mulai ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan yang biasa beli wayang ke saya. Dan seterusnya. Si Pak Guru Ganda ini menyetop saya kerja di situ. Kata Pak Guru Ganda, Bas, kamu kerjanya di rumah aja. Kenapa, kata saya? Akhir-akhir ini kamu nggak fokus, katanya. Kamu kerja biasanya kamu pulang sekolah jam 1 sudah ada di rumahnya Pak Guru. Sekarang jam 1:30, jam 1:30 kamu baru datang. Jadi gini aja, saya modalin kamu chat. Kata saya nggak mau. Saya masih mau dibimbing sama Pak Guru Ganda. Ya udah aja kalau maunya kayak gitu. Dan singkatnya itu saya keluar SD. Nggak langsung sekolah SMP dulu. Jeda 1 tahun saya itu, Pak, masuk ke SMP itu. Nah, waktu SD, keluar dari SD ini, saya mentas terus. Ngedalang ciliknya tuh. Mentas ke desa ini, dan setiap saya mentas, saya itu meromosikan karya saya. Tapi bukan saya yang ngejualin, tapi rekan saya yang saya suruh. Itu sekelilingan yang melihat wayang, saya kasih bocoran bahwa ada topeng murah gitu. Nah, selang beberapa hari saya mempunyai keinginan topeng ini gimana kalau caranya dijadikan uang, kata saya, buat modal beli kayu bahan bakunya. Nah, disitulah saya mencoba mempromosikan karya saya tuh. Di pasar batik, di Trusmi, saya coba sama teman saya. Dan alhasil mereka itu, menurut mereka karya saya itu belum sempurna lah, katakanlah belum sempurna. Tapi saya yakin saya bisa ngejual topeng ini. Nah, terus kemudian hari ada pelanggan saya biasa ngebeli wayang kulit ke saya. Dia menanyakan tentang topeng. Nah, dia itu namanya Wastani, orang Jamblang, Sitingnangun. Sekarang dia menjabat jadi Lebe. Bapak Lebe ini menanyakan ke saya, dia bertanya, "Was, ada yang jual topeng enggak?" kata beliau. Lah, kata saya, "Topeng apa butuhnya, Pak?" "Saya butuh topeng Samba," beliau ngomong.
Saya ada, kata saya. Ini karya buatan saya sendiri. Waduh, yang benar sih, kan. Ya Bapak Wastani juga, Pak Lebe ini nggak percaya saya bisa bikin topeng tuh. Ya istilahnya seusia anak-anak gitu bisa bikin topeng. Dan sedangkan topeng ini kan menurut beliau sangat rumit karena kayu sih bahannya. Enggak, ada saya satu samba. Saya kasih tahu si karya saya ini ke beliau. Wah ya betul ini samba katanya. Beliau tertarik dengan topeng karya saya ini. Terus ditawarlah sama beliau itu kalau nggak salah 150 satu topeng ini dibeli sama beliau. Dan beliau besok harinya datang lagi nanyain kamu bisa nggak bikin topeng untuk souvenir gantungan kunci. Suatu tantangan itu menurut saya. Saya coba, saya bikin. Dan alhamdulillah beliau selalu support saya. Kata beliau, nanti kamu yang bikin, saya yang masarin. Saya dengan semangatnya saya dapat uang tersebut, saya beli bahan baku kayunya, dan catnya, dan lain sebagainya. Saya mulai proses. Di samping itu saya proses, tetap saya datang ke rumahnya Pak Guru Ganda. Di situ saya ngobrol sama Pak Guru Ganda. Pak, saya sudah membeli bahan baku, kata saya. Saya sudah produksi sendiri di rumah, sudah kata saya sudah mandiri lah istilahnya. Saya sudah memiliki pasar. Nah, kata beliau, ya sudah tinggal lanjutin aja. Ya saya nggak bakal kemana-mana kok Pak. Tetap saya juga masih ikutan ke Bapak, kata saya. Di situ terus saya disupport sama Pak Lebe ini. Dan ada suatu organisasi kalau nggak salah di Tegal Gubuk, Arjunangun, ngadain acara pameran-pameran tuh Pak. Ngadain acara pameran kecil-kecilan untuk warga desanya aja. Saya partisipasi di situ. Saya diajak. Saya bawa wayang saya, bawa topeng saya. Nah, disitulah mulai nama saya itu diajak teman-teman saya dan kenal kerabat saya. Saya diajak-ajak untuk terus ikut pameran. Sampai acara dinas juga saya diajak. Dan alhamdulillah dari pembelajaran di situ saya tuh banyak masukan, istilahnya banyak pelanggan, pembeli dan lain sebagainya. Itu kelas berapa? SMP 1? Itu belum masuk SMP. Oh, Belum oke. masuk. Yang waktu istirahat dari setelah kelas 6 SD itu ya? Betul. Itu karena saya tuh bebannya dua sih. Ada keinginan pengen punya sound system sendiri. Terus pengen punya gamelan sendiri. Itu waktu dulu itu alhamdulillah istilahnya nggak nanggung lah. Itu saya bisa memiliki gamelan, sound system dengan jeripaya saya sendiri. Wow. Terus saya diajak-ajak sama teman-teman saya pameran dan memiliki kartu nama dan lain sebagainya saya tuh. Nah, disinilah saya istilahnya membackup rekan-rekan saya yang main gamelan. Saya backup. Gimana caranya kita itu bisa cari jajan lah, sampingan lah untuk masukan kita daripada kita kumpul-kumpul selesai kita latihan gamelan nggak ada kegiatan, gimana kita proses bikin gantungan kunci, bikin lukisan-lukisan dan lain sebagainya yang sekiranya karya kita ini bisa kita jual dan kita bisa manfaatkan uangnya, kata saya. Disitulah rekan-rekan saya ajak bikin wayang, gantungan dan lain sebagainya. Selang beberapa tahun saya kedatangan tamu dari guru SMP PGRI Klangenan.
Saya masuknya di SMP PGRI, Pak. Di swasta saya SMP, bukan di negeri. Itu juga bukan keinginan saya sebenarnya di sekolah itu masuk sekolah, karena bapak ini kenal deket banget sama bapak saya, Iblah, teman akrab. Saya disuruh sekolah aja ya kata bapak ini, biar ada prestasinya aja. Ya, saya masuk di PGRI tersebut dan di situ saya dibutuhkan, berarti tenaga saya dengan saya dimasukkan di situ di sekolah PGRI tersebut itu memiliki gamelan yang sudah terbengkalai, yang sudah istilahnya udah nggak dipakai lah. Masuknya saya di situ, saya bongkar gamelan tersebut, saya amplas dan saya setel lagi ramanya, dan alhamdulillahnya saya masuk di SMP PGRI tersebut. Kegunaan gamelan yang dulunya tidak terpakai sekarang bisa terpakai lagi karena sudah saya servis semua gamelannya. Dan ya itu, di samping saya pulang sekolah, saya ngerjakan pesanan dan lain sebagainya. Selang beberapa tahun, saya itu sudah meningkat. Di awalnya ngedalang wayang kertas, medianya kertas dulu saya ngedalang. Dan di 2000, saya keluar SD 2007. 2012 saya meningkat di dunia pementasan wayang kulit. Bukan di media kertas lagi. Saya ke media wayang kulit. Lebih asli, bukan kayak dulu. Dulu saya ngedalangnya di wayang kertas. Nah, di wayang kulit ini saya banyak belajar lagi sama dalang-dalang senior, dalang-dalang sepuh. Dan alhamdulillah yang banyak pendidik karena di Cirebon juga Pepadi itu aktif. Nah, Pepadi ini Persatuan Pedalangan Indonesia yang ada di Cirebon. Alhamdulillah dari saya belajar ngedalang itu banyak masukan yang dari dalang-dalang sepuh. Nah, disitulah saya kiprah di dunia pedalangan. Sampai-sampai yang awalnya saya anak-anak teman-teman saya gendingannya yang istilahnya boleh dikatakan amburadul, belum tertata benar. Di saya ngedalang wayang kulit, alhamdulillah gamelan juga ngikutan kayak lagamnya kita ngedalang di Cirebon, main gamelannya nggak salah-salan. Dan awal saya ngedalang itu tanggapannya job per malamnya itu dulu saya dihargain 25.000 waktu dulu. Di 2012 harga saya mentas per malam itu 2,5 juta. Dan terus meningkat. Di tahun 2016 saya itu sudah harganya 7 juta. Ngedalang 7 juta. Terus meningkat terus. Dan alhamdulillah dengan kemajuan seiring ngedalang jalan, di dunia topeng jalan, saya juga mempunyai suatu keinginan juga di tahun 2016. Saya mempunyai keinginan gimana caranya kita itu memiliki wadah untuk kegiatan pemuda-pemuda kita yang ada di Desa Selangit. Dan saya rancang itu, Pak. Istilahnya bikin paguyuban. Saya rancang, saya bikin nama dulunya Wasnadi Galeri. Dulunya saya ngerancang namanya Wasnadi Galeri. Kata teman-teman saya, ya udah sepakat namanya Wasnadi Galeri. Baru beberapa bulan Wasnadi Galeri ini nggak ada peningkatan. Kita sharing lagi sama rekan-rekan kita, sama teman-teman kita.
aduh kita gimana kalau ganti aja ini namanya, jangan Wasnadi Galeri. Lah terserah aja katanya, terserah di situ, terserah masnya aja. Saya matangkan lagi dengan berikhtiar lah, istilahnya mencari pepadang untuk suatu nama ini, dan terbentuk Was Galeri. Saya kasih nama paguyuban ini, kita kasih nama Was Galeri. Gimana kata saya? Ya bagus ya. Disitulah saya paparkan, saya jabarkan artinya. Awas loh, ini Was Galeri ini bukan suatu huruf depan nama saya. Ini suatu singkatan. Apa aja kata mereka singkatannya? Singkatannya ini, wawasan anak seni kata saya. Karena saya istilahnya nggak begitu tinggi sekolahnya, karena saya lulusan SMP. Nah, saya mempunyai hanya suatu wawasan saja, pengalaman saja. Jadi saya kasih nama Was Galeri ini dengan suatu apa yang saya punya. Gitu. Nah, saya hanya punya wawasan dan pengalaman. Disitulah saya bikin nama Was Galeri. Dan alhamdulillah, awalnya di Was Galeri ini hanya beberapa orang lah, istilahnya hanya 6 orang yang bangun. Itu hanya satu desa saja, desa Selangitnya saja itu. Mulailah kita share di Facebook waktu itu, share terus kegiatan kita, dan ada suatu tetangga desa yang katanya tertarik mau ikut gabung ke Was Galeri. Tetangga desa kita dulu, desa Kreo, itu ada 4 orang. Saya backup, saya masukin ke Was Galeri. Kata dia, saya memiliki kebiasaan untuk melukis, jadi saya kasih dia itu melukis. Teman-temannya ada yang bisa nyetak dan lain sebagainya. Itu desa Kreo, tetangga desa saya. Terus ada lagi desa Geongan. Mereka itu memiliki keinginan pengen nata wayang kulit. Ayo kita bareng-bareng di Was Galeri ini, kita saling sharing, saling belajar bareng lah istilahnya. Nggak ada yang pintar saya. Cuman saya hanya bisa berbagi ilmu pengetahuan saya, supaya hanya berbagi pengalaman saya ini nggak termakan di diri saya saja, itu banyak manfaat untuk rekan-rekan yang lain. Nah, di situ saya terus make up lagi, ada orang Bojong masuk lagi, orang Kalianyar. Dan alhamdulillah di Was Galeri ini sekarang sudah terkumpulkan ada 36 orang. Itu dari yang bisa nari topeng, ada yang bisa main gamelan, ada yang bisa ngelukis wayang, ada yang bisa ngelukis kaligrafi dan lain sebagainya. Dan itu muda-muda semua, nggak ada yang tua. Jadi saya backup tuh, anak-anak muda semua. Dan alhamdulillah istilahnya di Was Galeri ini kita selalu aktif di suatu bidang yang katakanlah menujunya ke bidang seni. Nah, Oke, Pak. oke. Menurut saya, Wow, panjang sekali. Anda lulusan SMP. ya, Sejak SD kelas 5 sudah menata wayang. menata wayang, SD kelas 6 sudah membuat topeng. membuat topeng. Setelah lulus SD kelas 6, istirahat 1 tahun, berkiprah dalam dalang. Iya, Dan berkiprah menjual topeng. iya, Lalu setelah SMP Anda sudah, setelah SMP lulus Anda melanjutkan berkarya dalam topeng dan pedalangan. Anda pernah ngomong bahwa waktu kelas 6 SD, Anda pernah ngomong bahwa kalau bukan saya yang meneruskan seni topeng di Selangit, Cirebon, siapa lagi? Begitu.
Siapa apa yang menginspirasi Anda untuk berpikir begini, Mas? Karena pemikiran saya dari dulu itu sudah membaur Pak di dunia seni. Contohnya wayang kulit kan. Kalau waktu itu saya SD itu belum ada di Kabupaten Cirebon yang katakanlah dalang wayang cilik tuh. Dengan media kertas, tapi saya sudah kemana-mana. Nah, Dan siapa disitulah saya tuh yang ngajarin siapa itu? yang ngajarin itu almarhum Dalang Amudi. Oh, Anda Orang Selawi. berarti udah ngumpul sama mereka ya sejak Iya, awal. karena bapak saya itu dulunya operator sound systemnya. Jadi Oke. kalau Dalang Amudi manggung, bapak saya yang megang sound systemnya. Dan saya ikut-ikutan di setiap mentasnya Dalang Amudi ini. Disitulah saya mempunyai ketertarikan untuk bisa belajar ke dalang. Oke. Nah, Dan apakah tokoh-tokoh siapa saja yang dibuat topeng, Mas? saya awal itu bikin topeng kelana. Satu topeng kelana. Dan topeng kelana. Nah, saya bikin satu awalnya topeng kelana dulu. Itu sama sekali nggak ada didikan dari almarhum Pak Guru Ganda. Saya ngebikin dari awal sampai akhir tuh. Dari hasil saya melihat beliau seketika saya selesai mengecat, itu isi luang waktu saya itu saya duduk di sampingnya Pak Guru Ganda melihat prosesnya. Situlah saya istilahnya merekam Pak Guru Ganda bikin topeng. Masih ada topeng yang pertama itu masih disimpan. Kalau untuk Klana nggak ada. Itu Klana sudah laku di Bandung. Lah kalau untuk Samba masih ada di Cirebon. Masih ada di Cirebon. Dan itu juga saya tuh tiba-tiba memiliki hasil pengembangan kartu nama saya waktu pameran di Sbubarpora di Cirebon. Nah disitulah saya ditelepon sama beliau, Mas masih adakah topeng Klana? Terus saya kasih fotonya, terus beliau katanya ya udah apa-apa aja dibeli. Terus yang nganter topeng ini bukan saya, yaitu temennya bapak saya yang nganter topengnya. Jadi saya nggak tahu menahu keadaan topeng itu dulunya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada komunikasi sama beliau karena beliau menyimpan nomor saya. Jadi kata beliau sih, ini nggak saya jual katanya topeng Klana ini buat kenang-kenangan saya. Dan sama juga yang lainnya juga. Cuman yang masih belum ketemu identitasnya ini topeng Panji. Topeng Panji itu belum ada istilahnya jejak-jejaknya tuh. Dibeli sama orang mana. Kalau yang 4-nya alhamdulillah sudah ketemu semua karya saya. Oke, Mas, apakah ada perubahan model atau hiasan dari zaman ke zaman untuk topeng ini? Sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Karena singkat sih, karena saya tuh belajar di almarhum Pak Guru Ganda tuh menurut saya sangat singkat. Belum lama saya tuh istilahnya belajar di beliau, terus beliau itu meninggal. Jadi saya kehilangan jejak itu, karena menurut saya topeng beliau ini khasnya yang di Cirebon ya topengnya beliau. Jadi pakem lah, kalau kita bicara tentang pakemnya itu ada di Pak Guru Ganda soal topeng Cirebon. Karena dari bentuk segi topeng tersebut ini nggak terlalu dominan ke wayang golek. Memiliki salah satu pakem sendiri untuk ditarikan, istilahnya tarik topeng yang ada di selangit ini. Itulah menurut saya itu kehilangan jejak, karena
saya sekarang sudah terbiasa membuat topeng itu gaya Indramayu, bukan gaya Cirebon lagi. Ya itulah karena perkembangan ini menurut saya yang jadi robahnya sifat saya bikin topeng itu bukan karena konsumen Pak sebenarnya. Karena jiwa saya dan keumuman mayoritasnya di sini itu ngiblatnya di Indramayu. Sebenarnya untuk masalah konsumen nggak begitu terpengaruh karena pembeli juga tidak mengetahui mana ragam Cirebon dan mana ragam Indramayu. Nah, disitulah saya bikin istilahnya motif-motif yang sudah melebar dari gayanya almarhum Mbah Guru Ganda. Di Dan saya Keraton Cirebon nggak ada ya Mas ya? Contoh-contoh yang topeng-topeng zaman dulu gitu. Nah, itu kemarin saya mendatangi di Keraton Kasepuan itu ngecek, nggak ada Pak. Sudah nggak ada istilahnya karya-karya yang khas zaman dulunya itu nggak ada. Dan kecerbonan juga nggak ada. Kalau wayang kulit masih satu kotak tuh masih komplit. Tapi untuk topeng nggak ada. Oke. Disitulah saya hilang jejak karya almarhum Mbah Guru Ganda. Kayak topeng Jogja nggak? Oh, kayak topeng Jogja. Apa itu kayak topeng Jogja? Oke. Topeng-topengnya sudah dikirim sampai ke Jepang dan negara mana saja, Mas? Karya topeng saya itu sudah sampai Brunei Darussalam sudah pernah, terus Chile, terus Singapura, Malaysia, terus mana di Jepang juga. Lainnya sih belum begitu jelas karena ya itu Pak, karena saya tuh lewatnya ke pelanggan-pelanggan saya gitu. Kemungkinannya pelanggan-pelanggan saya kan lebih luas lagi pasarannya. Jadi yang dikasih tahu ya itu Brunei dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas Wasnadi, apa yang mereka suka dengan topeng Cirebon, Mas? Menurut saya apa ya? Mungkin karena di Selangit kan sudah terkenal sih Pak untuk ragamnya tuh. Wah, di Cirebon itu yang sangat menarik itu gaya topeng Selangit. Jadi disitulah yang istilahnya orang-orang lain itu melihat si topeng ini karena detailnya topeng Cirebon kan nggak begitu banyak ukiran dibandingkan topeng-topeng kayak Jogja, kayak Malang juga tuh, Malang Jawa Timur. Saya juga mengoleksi topengnya, ada topeng dari Malang Jawa Timur tuh. Karena karya topeng Cirebon itu sebenarnya nggak banyak detailnya, nggak apik gitu kiranya. Tapi mungkin karena gerak tariannya sih yang banyak takjubnya tuh. Jadi orang-orang tuh bukan hanya melihat topengnya, tapi di sisi gerak tariannya tuh dari sampai Panji sampai Kelana tuh ya berbeda-beda gerakannya. Jadi mungkin yang jadi suatu kecintaannya di topeng Cirebon tuh mungkin karena itunya sih, karena gerakan tari dan kiranya. Mas Wasnadi, saya pernah ngobrol sama pembuat topeng di Malang. Mereka mengatakan bahwa kalau di Malang ada tradisi, mereka kalau sebelum bikin topeng, mereka belajar tari topeng juga, supaya memahami karakter dan rasanya topeng itu. Nah, Mas Wasnadi bisa tari topeng juga? Kalau untuk nari saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa, tapi saya insya Allah kalau disuruh main gamelannya, dari mulai main suling dan lain sebagainya, saya mampu lah. Tapi untuk nari saya bukan nggak bisa sebenarnya sih, karena saya nggak begitu seneng gitu. Karena di sini juga banyak sih Pak, kayak cucu-cucunya
almarhumnya Pak Guru, ayah Ibu Kenny itu, cucu-cucunya pada bisa nari semua. Jadi saya fokus lah di dunia topeng dan kostumnya saja gitu, nggak mau belajar narinya. Oke, bagaimana meresapi atau waktu mengukir topeng itu perasaannya dibuat muncul atau mimik wajahnya dibuat kuat atau berekspresinya lebih nyata itu. Saya berkaca. Bagaimana Pak. Saya berkaca. Kalau misalkan saya bikin topeng itu saya berkaca. Saya bikin topeng kelana. Saya pegang ini juga kita tuh sudah kelihatan kelana itu merongos apa enggak kan? Di sini juga selesai saya lihat dari segi gerak kayak gini, barulah saya pakai topeng ini. Terus saya gerak-gerak yang setahu saya aja lah gerakannya lah gimana. Saya lihat mandang ke kaca, wah. Nah ini topeng udah ada jiwanya ini, udah ada galaknya, udah ada seremnya, ya itulah kejiwaan saya di bikin topeng ya itu dari mulai saya melihat seperti ini, terus saya pakai, terus saya berkaca, gitu. Baru kelihatan topengnya, jiwanya. Wow. Oke. Selain berkesenian topeng, Mas Wasnadi juga dalang. Apa yang dikisahkan dalam pewayangan di Cirebon biasanya? Kalau kita berbicara tentang ragam, ini ragam ada di Cirebon. Karena menurut sepengetahuan saya, di Cirebon itu terbagi dua, Pak. Meskipun satu kabupaten, Cirebon itu ada ragam Prawa dan ragam Pelog dulunya. Kalau ragam Pelog ini itu wilayah barat. Wilayah barat itu ragamnya Pelog. Wilayah selatan. Selatan itu Prawa ragamnya. Jadi Prawa ini menggambarkan dia itu sudah melembar di ragam kita, ragam Pelog. Jadi dulunya si Cirebon ini terbagi dua karena mayoritas pecintanya tuh Pak sudah dari dulunya juga sudah tertanamnya kalau Pelog ya Pelog, kalau Prawa. Jadi kesukaannya sudah menempuh titik-titiknya yang sudah ada di Kabupaten Cirebon. Istilahnya kita di Pelog ya. Wilayah Palimanan ini kalau dimasukin istilah kusu, istilahnya ada hajatan juga undangnya nggak dalang Prawa, dalang Pelog. Nah kalau wilayah Arjunangun dan sekitarnya yang bagian sana itu nanggapnya Prawa semua. Dikasih Pelog juga nggak mau mereka. Nah seiring berjalannya waktu ini, karena zaman juga sudah berkolaborasi, sudah milenial semua, barulah antara Pelog si Prawa ini disatukan jadi satu. Jadi nggak ada ragam lagi, tapi tetap komitmennya kita ini yang ada di wilayah Kelangenan, Palimanan, tetap berpegang teguh dengan satu istilahnya, satu pedoman dari kakek neneknya kita, yaitu ragam Kidulan, ragam Pelog. Jadi terbagi dua dulunya. Tapi untuk kemajuan saat ini sudah campur lah, sudah masuk. Oke, ragam Pelog sama ragam Prawa. Pelog dan ragam apa, Mas? Prawa. Ini cerita Islam atau cerita Prawa. Hindu-Buddha? Aduh. Ini kalau berbicara sampai di sini saya belum begitu memahami sih Pak. Karena sepengetahuan saya aja di dunia pedalangan ini,
sebenarnya di ragam pelog ini kemurniannya pure itu dikisahkannya untuk beragama di pelog ini. Untuk Kalau apa? Untuk apa, Mas? berbicara bahwa untuk pelog ini kita sudah masuki era keagamaan. Oke, oke. Era keagamaan karena di pelog ini dikhususkan untuk ceritanya itu bukan cerita galur. Contoh lah kayak cerita Rehma Denda mencari jati diri Tuhan. Itu sudah masuknya kita itu sudah menuntun penonton itu ke syiar agama Islam sebenarnya. Kalau kita kembali lagi ke Prawa, itu masih Hindu-Buddha. Karena di Prawa ini masih kentalnya lakon galur, Pak. Galur dengan carangan ini sudah beda. Beda karena kalau untuk galur itu nggak boleh dicampur dengan carangan. Nah, kalau si namanya carangan ini boleh dimasukin galur karena untuk tuntunan. Nah, disitulah itu sepengetahuan saya yang nggak begitu luas lah istilahnya. Oke, oke. Kita Sangat ambil kuat sekali soalnya. Oke, influence Islam sangat kuat sekali soalnya ya, karena awalnya Keraton Cirebon ya. betul, Pak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, ruwatan adat untuk Anda sebagai seniman Cirebon, itu ruwatan apa? Kalau kita berbicara tentang ruwatan, itu hanya untuk penolak balas saja sih sebenarnya, Pak. Contoh, banyak sebenarnya sih ya kalau apa sih tuntutan untuk ruwatan tuh. Semacam kayak ada acara di perampatan tuh. Perampatan yang istilahnya di tempat perampatan itu angker. Ya kita di situ di tanggapan wayang ruwatan supaya keangkeran tersebut sudah menyebar lah istilahnya nggak menetap di tempat tersebut. Dan untuk rumah juga yang sudah lama tidak dipakai, tidak dihuni, mau dimasukin penghuni, di situ kita bikin ruwatan juga, ritual ruwatan. Tapi sebenarnya untuk masalah ruwatan tuh banyak sih Pak, pokoknya tuh sangat banyak. Tapi ajaran guru saya, karena saya bukan keturunan dalang wayang, itu dilarang untuk melaksanakan ruwatan. Karena saya juga sebenarnya bertanya sama dalang-dalang sepuh, apa alasannya saya bukan keturunan dalang wayang tapi saya dilarang untuk ruwatan. Nah, sedangkan untuk ngedalangnya saya dibolehkan. Kata saya gitu. Lah, untuk kata-kata si sesepuh ini, ya intinya nggak boleh saja, nggak boleh. Lah, kok nggak boleh? Karena saya kan sudah jadi dalang, kata saya. Kok kenapa ruwatannya tidak dibolehkan? Karena ruwatan itu sakral, katanya. Oh ya sudahlah, kalau kita berbicara tentang seperti ini, nggak bakalan nggak bakalan ada jalan keluarnya. Jadi saya ya sudahlah, saya tutup aja. Istilahnya saya nggak boleh ngeruat, ya sudah, saya nggak ngeruat, itu aja. Nah, Mas Wasnadi, ruwatan itu doa-doanya pakai bahasa Jawa atau bahasa Arab? Sebenarnya untuk Mocapat itu slogannya ya pakai bahasa Kromo kebanyakannya, Kromo Inggil, bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa Kromo Inggil yang khas Cirebonnya, bukan kayak Jawa-Jawa yang lain tuh. Karena ya ini kita ada suatu bocoran dari teman-teman saya yang pernah mendatangi tempat saya itu yang dari Malang, Jawa Timur, Palembang tuh. Saya kenal di situ, ada kenalan suatu pakar budaya juga. Kata beliau, kalau bahasa Jawanya Cirebon itu sangat halus.
sangat-sangat halus dibandingkan sama Jawa-Jawa yang lainnya tuh ragamnya masih bagusan Cirebon katanya, bagusan Cirebon. Ya untuk tuturan kata di sesi ruwatan ini ya pakai bahasa Jawa Cirebon. Jawa Cirebon. Malang. Teman Anda siapa Iya. namanya? Ini ada teman dari Malang soalnya. Malang Jawa Timur itu namanya apa sih ya? Kidemang. Ki Demang katanya Kidemang. Pak Bondan. Dari Polo. Kenal Pak Bondan. Beliau datang ke rumah saya ngasih kenang-kenangan, itu ada 6 topeng Malang semua. Tuh, ini. Saya dikasih kenang-kenangan sama Ki Demang dari Malang. Itu sama istrinya juga datang ke sini. Sama istrinya, sama anaknya. Beliau ngasih kenang-kenangan topeng Malang ke saya ngasih kenang-kenangan ke beliau topeng Cirebon. Oke. Mas Wasnadi, teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan ketik. Anda menulis hidup di Cirebon harus tahu topeng sintren, lais berokan, wayang kulit, tarling, sandiwara, tayuban. Misalkan nggak tahu kesenian kita sendiri, apa kita rela kesenian kita diambil oleh predator berkedok soalim. Nyatanya dia pengen menjajah kita dengan berkesenian terus dikembangkan dan diakui juga oleh mereka. Oke sob, ayo sesarengan menjaga kesenian kita sendiri. Siapa yang mengajari Anda sejak kecil tentang kewaspadaan ini, Mas? Kewaspadaan menjaga budaya Cirebon ini, silakan. Untuk yang ngasih wejangan tersebut itu uas saya ini boleh dikatakanlah mengerti tentang berkesenian. Tapi dia bukan pelaku seni sebenarnya. Tapi hanya pengamat seni. Dia tuh sangat support sekali ke saya. Mungkin boleh dikatakannya beliau juga kalau masalah pendidikan ya yang orang tua zaman dulu gitu Pak ya. Jadi kemungkinan beliau juga nggak SD lulus lah. Nggak lulusan SD kayaknya. Tapi karena banyaknya pengalaman mungkin. Sempat beliau itu bertutur kata ke saya, kalau bisa kamu tuh jangan fanatik dengan satu intai. Contohnya satu, kamu suka di dunia wayang kulit, tapi kamu harus menyukai juga kesenian lain, seperti ya berokan katanya. Di Cirebon berokan sudah masuknya terbilang sangat punah. Untuk generasi muda nggak ada. Gimana caranya kamu itu bisa menghidupkan lagi berokan? Satu, kamu tahu nggak tentang tayuban? Cirebon itu ada tayuban zaman dulu. Tapi untuk sekarang tayuban itu sudah jarang. Saya dikasih masukinnya seperti itu. Lah beliau itu saya tangkap kata-katanya kok seolah-olah uas saya ini percaya dengan kiprah saya di dunia seni itu. Tapi saya dengan terus semangatnya saya, dari semua gamelan yang saya pelajari itu sama sekali nggak ada guru yang ngajarin. Contoh main gamelan inilah saron lah. Saya nggak pernah belajar. Seolah-olah saya memiliki gamelan sendiri, saya coba di rumah dan saya bisa. Itu contoh kecilnya. Sampai main gendang. Saya sama sekali nggak ada yang ngasih pelajaran ke saya. Cara main gendang itu seperti apa. Seketika saya memiliki gendang, saya bisa membunyikan gendang. Dan suling juga. Ini menurut saya di
di desa saya cuman saya yang pemuda satu-satunya yang bisa main suling klasik. Main suling klasik, entah kalau Cirebon sih belum tahu. Kalau di Selangit satu-satunya saya yang bisa main suling klasik. Dan tanpa belajar saya tuh main klasik suling, khususnya gending pelok. Enggak merasa belajar ke siapapun. Otodidak. Dan bikin wayang juga sebenarnya otodidak juga. Jadi entah, saya juga menanyakan dengan kepribadian saya itu Pak, sebenarnya. Saya itu seolah-olah di dunia seni itu nggak ada dorongan sama bapak saya, ibu saya itu nggak ada dorongan sebenarnya. Tapi seketika saya mencintai, benar-benar mencintai di dunia seni tersebut, dan alhamdulillah saya itu selalu bisa di benak saya itu sering saya itu merenung sebenarnya saya itu siapa, keturunan yang nurunin ke saya, nenek-nenek saya itu siapa. Kok tiba-tiba saya bisa main ini, dan lain sebagainya. Disitulah, dan saya alhamdulillah untuk saat ini 2000 berapa berdirinya PSS itu 2019 itu saya bikin suatu organisasi lagi. Selain Las Galeri, saya bikin suatu organisasi. Saya melingkupi satu titik di Desa Selangit itu. Saya bikin nama organisasinya Paguyuban Seniman Selangit. Namanya PSS. Itu awal muasalnya saya sebenarnya. Yang memiliki ide untuk mempersatukan seniman-seniman yang ada di Selangit. Karena jujur Pak, sayanya juga di Selangit tuh nggak begitu mengetahui seluruhnya seniman yang ada di Selangit itu berapa orang. Dan adanya saya bikin Paguyuban Seniman Selangit, saya sebarkan undangan, saya bikin undangan itu 25 undangan. Ternyata lebih saya bagikan itu, kurang. 25 undangan itu kurang. Ternyata masih banyak seniman yang ada di Selangit. Itu saya ada semua tulisannya. Saya simpan semua kertasnya. Ada 36 ternyata di Selangit tuh, seniman. Untuk seniman dalang wayang ya cuman saya. Untuk seniman dalang wayang cuman saya. 36 ini seniman saya bikin satu wadah, yaitu namanya Paguyuban Seniman Selangit. Itu yang jadi ketuanya saya dulunya 2019. Saya yang jadi ketuanya, yang jadi kepalanya. Saya bikin acara, bikin event-event dan lain sebagainya di Selangit. Disitulah majunya seniman Selangit, bangkitlah lagi untuk Tarling. Di Selangit ada Tarling. Terus Lais, Sintren dan Lais ini beda. Kalau Sintren itu pemerannya perempuan. Kalau Lais pemerannya, penarinya laki-laki, cowok. Alhamdulillah sekarang bangkit lagi. Dan sama juga ini nama Tayuban juga itu. Dan alhamdulillah saya tuh istilahnya memelopori di Selangit, bikin suatu organisasi Paguyuban Seniman Selangit. Dari zaman tuh belum ada yang bisa mempersatukan seniman yang ada di Selangit ini. Katanya saling ciakcok dan lain sebagainya lah. Karena satu profesi, mungkin menurut saya sih nggak mau disatukannya karena zamannya sudah berbeda dengan zamannya kakek nenek moyang kita yang seperti zamannya, dan zamannya sekarang sudah beda. Masa kita mengikuti alurnya nenek moyang kita? Disitulah. Terus alhamdulillah saya juga sering masuk ngasih masukan ke sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Dan di Desa Bakung tersebut alhamdulillah sekarang sudah hidup, khususnya Berokan sudah ada regenerasinya. Dan alhamdulillah sebenarnya di Selangit itu sangat butuh, khususnya untuk kesenian yang ada di Kabupaten Cirebon.
tinggal ke pemerintahannya saja ngolahnya. Sebenarnya kita tuh merenung Pak di sini tuh. Kita berbicara belak-belakan saja. Saya tuh sangat dikecilkan sebenarnya di desa saya tuh sama rekan-rekan saya. Memiliki suatu edukasi bagus untuk memajukan nama desa, sedangkan desa kita di sini nggak ada keniatan untuk membuat contoh, salah satunya bikin event-event lah, event besar atau seumpamanya seperti saya didatangi tamu-tamu dari luar kota, dikasih fasilitas untuk parkirnya dan lain sebagainya, penataannya lah istilahnya. Di kita di sini belum sampai situ. Makanya saya juga ikut prihatin sih sebenarnya kalau ada tamu-tamu dari istilahnya Palembang, Jakarta, Bandung, Bogor, dan lain sebagainya. Kedatangan tamu tuh ya menurut saya sih ya sangat prihatin karena belum ada senggolan apapun dari pemerintah. Oke, Mas Wasnadi, bisa kita dengarkan tiupan serulingnya, silakan. Oke, siap. Kan ini jarang sekali. Di Selangit aja baru Anda kan? Hanya satu kan? Tuh, Silakan, ini silakan. koleksi suling saya. Jadi saya tuh bukan hanya di suling klasik, dangdut juga. Dangdut juga bisa manggung-manggung. Oke, yang khas tradisional Cirebon, silakan. Saya akan bunyikan salah satu gendingan yang dinamakan Bayeman. Wow. Oke, siap.